Iko mamala musuh mombul ingatan tahu. Karena manjili mau pakal lompengata. Apa artinya? Kau bisa pergi ke tempat yang jauh, tapi suatu saat kau akan pulang untuk memperbaiki kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Sabar dulu dong. Iya, silakan dulu, Kak. Mantap. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi bersama salah satu tokoh di Donggala. Beliau adalah Ketua Kadin Donggala. Beliau adalah Dr. Rahmat Arsyad. Siap. Saya panggil apa ini, Kak? Kahmat saya. Kak saja ya, Kak. Iya. Karena Kak. kita tidak jauh umurnya, hampir sama. Iya, kelihatan sih dari mukanya. Bukan kakak yang tua, Ya. saya yang tua sekali kelihatan. Ya. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kesibukan apa sekarang ini, Kak? Sekarang masih tetap di Kadin. Oke. Ya, di Ketua Kamar Dagang dan Industri. Oke. Kadin Donggala, terus juga sebagai tenaga ahli gubernur, masih di bidang reformasi birokrasi, juga ya usaha tetap jalan, Oh iya. bisnis tetap jalan. Masa ketua Kadin tidak ada bisnisnya? Iya. Itu kan lucu itu. Kak Rahmat ini kan sebagai ketua Kadin dulu. Iya. Sebelum kita masuk ke Kak Rahmat kan, Iya. kita kulik dulu Kadin itu apa, Kak? Ya, Oh, iya. Kadin Keren. itu lembaga yang dijamin oleh negara melalui yang namanya Undang-Undang Negara Nomor 1 Tahun 99 yang punya tugas memajukan perekonomian dimulai dari daerah, kabupaten, provinsi sampai nasional. Tugasnya dia menjadi wadah berhimpun pelaku usaha untuk berkumpul dan mendorong kemajuan ekonomi di setiap daerah. Oke. Itu tugas Kadin. Tugas Kadin. Oke. Berarti di setiap daerah ada Kadin ya? Hampir semua kabupaten, provinsi pasti ada Kadin. Oke. Kan kakak ini latar belakangnya kakak ini kan sebagai dosen juga kalau saya tidak salah. Iya. Terus tenaga ahli juga. Iya. Tenaga ahli DPR RI itu tidak? Iya, dulu pernah. Komisi 5, tapi kita punya pengalaman lah panjang di sana. Oke. Terus kenapa memutuskan pada akhirnya turun sebagai Pulang. ketua Kadin? Menurut saya nih kayak menurut saya itu turun level menurut saya. Iya. Tenaga ahli gubernur, tenaga ahli DPR RI, dosen. Itu kan sudah makomnya sudah tinggi tuh. Sudah di Senayan. Ya. Tiba-tiba ketua Kadin. Saya Kak, bukan tidak ngomong apa-apa. negatif. Sorry, Kak. Jadi sebelumnya saya juga dosen di Oke. Universitas Bina Nusantara Jakarta, BINUS. Bayangin, Jadi di kalau BINUS, bicara Kak. digitalisasi itu BINUS lah, top 10 Asia. Nah, ceritanya pulang saya diminta oleh Pak Gubernur tahun 2021. Oke. Ketika beliau selesai terpilih, ayo pulang. Maksud Saya gue. awalnya berpikir mau apa pulang kampung ini kan? sempat ogah-ogahan. Iya. Oh iya. Setelah itu ya akhirnya diskusi sama maitua kan, sama istri, Oh, bagaimana akhirnya kemudian pulang. Oke. Pulang sebenarnya bergelut dengan dunia pemerintahan dan kebijakan publik. Itu sesuatu yang sudah lama saya lakukan, hampir 15 tahun, 20 tahun. Oke. Tapi sebelumnya yang dipakai kan hanya otak Oke. saya saja, sama membuat yang namanya paper policy atau kertas kerja kebijakan publik. Tadi Hanya saya seperti tahu itu. hanya Nanti seperti itu. Oke. Nah, tenaganya kurang. Oke. Kemudian bukan menjadi eksekutor. Oke. Nah, saya sampai pada kesimpulan tidak. Waktunya kita jadi eksekutor dari apa yang kita pikirkan, apa yang Oke. kita rencanakan dan kita jalankan. Oke. Maka waktu itu 2021 ada pemilihan Ketua Kadin Donggala. Oke. Musda juga namanya. Musda. Nah, Oke. saya kemudian bilang, waktunya mungkin ini jalan untuk pulang kampung. Oh. Karena orang tua saya, ayah saya itu nanti mungkin teman-teman bisa Oke. meninggal dan bertugas di Donggala itu di Sirenja. Oke. Kebetulan kampung orang tua juga di Sirenja. Ibu saya itu kan namanya Hanisia Yojo Dolo. Jadi kalau Yojo itu ya bahasa lokalnya tidak mungkin orang Jawa kan, Iya. pasti kayak ini. Jadi iya, Yojo Dei itu pasti kan. Iya. Waktunya pulang kampung. Dan perjalanan itu saya ingat apa yang disampaikan oleh ibu saya. Jadi sebelum ibu saya meninggal itu waktu SMA kelas 3 dan setelah itu bapak dulu. Jarak ibu sama bapak meninggal itu hanya 2 bulan. Oke. Waktu itu saya harus berangkat beasiswa di Unhas. Untuk S1 ini kayak? S1. Oke. Saya ingat apa yang ibu pesan. Dalam bahasa kami ya, bahasa Kailirai, dia bilang, Iko mamala musuh mombul ingatan tahu. Karena manjili mau pakal lompengata.
Artinya? Apa artinya? Kau bisa pergi ke tempat yang jauh, tapi suatu saat kau akan pulang untuk memperbaiki kampung. Nah, 2021 saya sampai pada kesimpulan, oh ini mungkin jalan pulang kampung. Oh iya. Jalanlah lewat Kadin, maju, dan akhirnya terpilih. Oh iya. Itu gambarannya. Oke. Karena Apa? kalau Karif lihat Kak Rahmat Arsyad ini bagaimana? Oh iya, tentu orang-orang cerdas. Tapi kalau kita bicara sebelum bicara itu kan sudah masuk ke Adin ini Ya. itu jangan lupa pancing saya tahu pancingan gitu. Baru buat terlalu ini. cepat. Aku ngatain deh ini. Iya, jangan dulu terlalu cepat. Ya. Tapi setelah masuk di menjadi ketua Kadin, apa program pertamanya kan? Nah. Ini pertanyaan sebenarnya ini. Ya. Saya baca di sini. Nah, Iya. kalau jadi ketua Kadin di daerah kaya itu enak. Oh, Kalau iya, misalnya alhamdulillah, kan kaya. daerah, maksudnya daerah dengan tingkat pendapatan dan penghasilan masyarakat itu enak. Oke. Kalau dunia usahanya berkembang. Oke. Ketika saya jadi ketua Kadin, faktanya waktu itu 2021 angka kemiskinan masih di atas 16%. Sampai hari ini angka kemiskinan di Donggala itu 16,30. Belum ada berubah apa? Jadi kalau kita bicara ekonomi ya, Oke. sekedar gambaran, kalau rata-rata nasional kemiskinan itu 9,20-an lebih. Oke. Nah, artinya di Donggala kemiskinannya itu hampir 2 kali lipat dari rata-rata nasional. Oke. Jika orang nasional 5 yang miskin, 5 penduduk, 3 atau 2,5 nasional itu miskin. Tapi Donggala bisa sampai 3 atau 4 orang dari 5 orang penduduk. Nah, bahasa kerennya Oke. middle income trap, artinya pertumbuhan ekonomi menengah bisa ke bawah. Oh, itu masih keren. Itu- Oke. Middle income trap, jadi di bawah pertumbuhan nasional. Nah, itu kondisi kita Oke. di Donggala. Maka saya belajar siapa sih sebenarnya mereka yang ada dalam kategori miskin di Donggala. Setelah saya bedah, satu, mereka yang bekerja pada sektor perkebunan, pertanian. Perkebunan masuk jadi Ya, oh, pertanian perkebunan. Yang kedua nelayan. nelayan juga kategori Ya, miskin. yang ketiga UMKM. Mereka ini adalah jumlah penduduk yang hampir 60% di Donggala dengan income pendapatan rendah. rendah. Karena itu, sebagai ketua Kadin, apa yang harus dilakukan? Bagaimana 3 sektor tadi, pertanian, perkebunan, kelautan, Oke. dan juga UMKM itu bisa tergerak. Karena mereka inilah yang menjadi beban. Kalau kita kan selalu bicara tentang bonus demografi ya, Iya. 2045 dan Ya. sebagainya. Anak Tapi muda. kalau kondisinya seperti itu bukan jadi bonus, tapi jadi beban demografi. Iya. Beban demografi. Karena kenapa? Kan kita berada di angka kemiskinan, belum Yang lagi rendah. persoalan stunting. Nah, apa yang saya lakukan? Saya terbiasa merencanakan baru mengeksekusi. Dari dulu begitu saya. Saya bukan hanya mau membuat konsepnya, tidak implementasi. Ada juga orang bereksekusi tidak ada rencana. Ya, itu juga masalah. Nah, walhasil kita pelajari, ternyata kita harus punya komoditi unggulan. Lahirlah komoditi unggulannya waktu itu jagung. Itu satu. Kenapa jagung? 4 bulan, 120 hari. Dia kalau dikelola dengan benar, dan alhamdulillah kami karena program jagung ini dapat nominasi sebagai peraih Kadin Impact Award. Apa artinya itu? Kadin terbaik se-Indonesia. Kagak. Iya, Tepuk Kadin tangan. Donggala. Kerennya Padahal- di situ. padahal Padahal bukan- lulus jagung. Jauh kabupaten Punying bukan provinsi. Iya, Udah. kita masuk nominasi Kadin dari Kadin Pusat, teman-teman bisa cek itu karena kita Iya, kita punya nggak percaya. impact. Terus juga kan bilang begitu. Iya, Gua bisa cek. maksudnya supaya dibilang bukan cuma ngangos saya kira kan. Itu kemudian dapat impact karena kenapa? Dari 2 ton hasil produktivitas perkebunannya kita selama ini sekarang sudah naik di atas 7 7 ton. ton. Itu dikerja 2 tahun. Oke. Turun ke kampung, masuk ke luar desa, melatih mereka petani bekerja sama-sama perusahaan luar Sigenta yang memang memproduksi bibit unggul, Oh. dan kedua dia pendampingan, melatih petani dan mengajar. Ternyata memang kan masalah kita pada pengetahuan. Oh, Makanya SDM, saya kan? senang Iya. diajak sama Arif sama teman-teman sahabat channel Mantap, ini, ini dulu. karena kita bisa sharing pengetahuan. Betul ini. Tidak, ini kakak yang sharing pengetahuan. Kita tidak tahu apa. Iya, kita baru tahu Buktinya ini, tadi Kak. ditanya-tanya kan. Oh, iya. Itu jalannya kita bisa berbagi kayak gitu. Nah, Oh. alhamdulillah itu sudah naik. Di UMKM
kami dorong program digitalisasi. Digitalisasi. Apa wujud konkretnya? Kebetulan saya ini kan mantan dosen BINUS. Iya, saya tahu. Banyak teman-teman saya di Bukalapak, di Gojek, dan di marketplace yang lain. Saya ajak teman-teman, ayo kita buat pelatihan ke UMKM kita. Untuk kita punya program namanya digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM. Setelah itu kami latih 2.000 lebih barangkali. 2000 UMKM kios. Ini 2 tahun saya lakukan untuk 2 program ini. Walhasil dari 2.000 hanya 200 yang bisa masuk ke dalam ekosistemnya. Marketplace, mereka yang berjualan bawang goreng, tenun, terus oleh-oleh, heritage, kerupuk jagung dan sebagainya itu. Itu dari 2.000-an hanya 200. Ternyata ada masalah. Masalahnya mereka belum bisa masuk karena tidak terregistrasi PIRT-nya. Apa itu, Pak? Produksi olahan industri rumah tangga. Tidak juga, ya bayangkan dari yang kami melatih, kalau kata teman saya itu Mas Anja, ini dia bilang jalan, bukan jalan pedang ini. Ini jalan panjang, bukan pedang. Kalau biasa kita kan sekarang anak muda bilang jalan pedang kan? Tajam. Ini jalan panjang. Kenapa? Karena dari pelatihan itu tidak usah dulu kita bicara digitalisasi. Mereka sampaikan begini, Ketua, dalam bahasa lokal tuh, mau kami no digitalisasi. Artinya? Tidak usah kami bahas digitalisasi. Yang kami butuh, selain itu kan, kami ini tidak tahu bagaimana caranya bisa bayar pajak, NPWP. Kami tidak tahu bagaimana menggunakan Android ya. Sampai kita latih satu-satu itu, melatih mereka menggunakan Android dan tahu tidak apa pekerjaan yang paling banyak kami lakukan. Gitu. Buat email. Buat email. Mereka bilang saya punya Facebook tapi saya tidak punya email. Bagaimana bisa bikin email tidak ada Facebook? Tapi ada Facebook tidak ada email. Jadi bikin lu email pun. Itu kondisi-kondisi lapangan yang terkait digitalisasi. Tapi itu dilakukan. 2 tahun ini saya belajar banyak, keliling betul-betul jalan. Kalau Kak Uun pernah ngobrol sama saya, kayak Safrizal Malna itu bilang, kayak kita tarik panah, kita lagi menarik anak panah ini mundur ke belakang. Nah dari situ saya sadar, ternyata banyak yang harus kita lakukan. Tarik supaya lebih melaju ke depan. Mundur dulu untuk bisa melaju ke depan. Tapi ada desa prioritas Kak yang Kakak jadikan pilot. Program. Kalau teman-teman untuk jagung, kami punya desa namanya Tamarenja. Kalau mau ikut besok saya mau ke sana. Tamarenja itu di Sindue Tobata. Terus juga sebagian demplot kita itu ada di Wani 2, habis itu di Wombo Panau. Akhirnya saya sudah mulai hafal hampir semua nama-nama desa. Itu berarti sudah saat jadi bupati. Iya, syarat jadi bupati. Tapi harus cepat ya, dalam 10 menit. Kalau bisa Kakak 30 detik. Makanya ini bukan soal hafalan, tapi kemampuan kita mendeteksi apa persoalan masyarakat dan bagaimana solusi yang harusnya kita ambil. Cakep. Jadi bukan cuma menghafal kan, tapi apa yang harus kita lakukan. Untuk apa dihafal enggak, tapi kalau ada program kerjanya. Tapi boleh juga. Saya sudah hampir 80% saya hafal. Tanan Tobea, Labuan, Sindue Tobata, Sindue Tabu Sabua. Sudah. Tapi itu cuma di Donggala bagian sini semua. Kalau di sana Banawa Tengah, Banawa Selatan, terus Yopakaba, Pinembani. Saya hafal ini. Sudah Yopakaba, Pinembani. Karena begini, 2 tahun ini saya keliling. Setiap Kamis, Jumat, Sabtu, hampir semua desa saya keliling, ketemu dengan teman-teman petani, pelaku usaha UMKM, ketemu sama masyarakat, dan saya belajar dari mereka tentang bagaimana mereka bisa survive dengan kondisi yang menurut saya sangat tidak ideal, sangat prihatin untuk bisa bertahan. Itu sebenarnya bukan Kakak yang belajar dari Dora yang belajar dari Kakak, tidak. Ini cuma bahasa merendah sebenarnya. Tidak, justru belajar. Kayak misalnya saya belajar dari kepala desa. Apa sebenarnya persoalan? Kayak misalnya begini. Di Tanan Tobea kita selalu bicara, jumlah luas lahan kita ini besar. Di Donggala lah, kita punya 167.000 lahan produktif yang bisa dipakai untuk perkebunan pertanian. Tapi tahukah kita dari 167.000 itu irigasinya bagaimana? Bila lahannya produktif, kalau tidak ada irigasi, pengairan, bagaimana kita bicara pertanian? Hal-hal yang begitu saya dapat dari fakta lapangan. Kadang-kadang orang bilang, lahannya luas, tapi irigasi tidak ada. Susah juga. Makanya saya itu biasa
ada kalau dengar orang bicara ini potensi, tapi kalau potensi tidak ada skema, tidak ada bagaimana perencanaan dan bagaimana kita mengeksekusi, dia hanya sekedar jadi potensi. Nah, potensi ujungnya jadi tarasi. kayak begitu. Jadi berarti sekarang kita tahu apa potensinya, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana kita mengerjakan dan kapan dia selesai. Tapi kemudian kaku keliling-keliling kerjaan bagaimana? Maksudnya keliling-keliling terus juga. Pemasukan ini penting untuk Alif dan teman-teman. Anak muda itu tantangannya adalah membangun sistem. Kalau kita membangun sistem, kita bekerja jadi institusi itu yang bekerja, bukan individu. Bangun sistem. Kelemahannya kita selama ini dia individu, tapi dia juga sistem itu sendiri. Jadi dia tidak akan berjalan. Dia tidak percaya pada sistem. Contoh kayak semua bisnis saya, misalnya gini, saya main di bisnis percetakan. Ada kan? Punya perusahaan percetakan. Semua mesin ada, mulai dari cetakan baju, cetakan kaos, cetakan apalagi namanya, cetakan banner. Pokoknya semua cetakan sampai tumbler, apa semua itu kami. Ada semua kan? Bisnis kreatif dan dijalankan semua sama anak muda. Itu yang saya mau bilang. Adik-adik yang menjalankan. Awalnya memang capek. 1-2 tahun pertama tugas saya adalah memberikan mereka pemahaman bagaimana skema bisnis digital yang baru ini. Mulai dari mereka main Instagram, misalnya di Aktif Pro, perusahaan saya di Rumah Ide, SI, semua itu, dan akhirnya buat penanggung jawabnya siapa dari masing-masing divisi dan apa target mereka setiap bulan. Jadi kita tinggal melakukan evaluasi apa yang kurang dan mengawasi. Dan semua itu bisa dilakukan lewat lewat digitalisasi. Soalnya kadang-kadang orang berpikir, ini Rahmat Arsyad kesana kemari, bisnisnya tiada dia kurang cuma karena ini. Karena sistem ada yang sistem sudah yang dibangun, sistem yang jalan. Nah, jadi ketika sistem itu jalan, kita enak. Yang masalah kalau tidak ada sistem, tanpa kita tidak akan jalan. Padahal sama juga di dunia pemerintahan, kurang lebih sama dengan bisnis. Kalau di bisnis kita tidak membangun sistem, pasti kita rugi. Kalau di dalam dunia pemerintahan, kapan kita tidak mampu buang sistem, kita tidak akan buat apa-apa. Nah, itu pentingnya membangun sistem. Nanti mungkin gubernur semua yang pikir-pikir tidak mungkin. Kau urus pertanian, tidak mungkin. Harus ada sistem begitu. Makanya kan kalau di pemerintahan kan ada namanya OPD, organisasi perangkat daerah. Ya, kita tahu kalau itu kan. Masih pintar lah saya sedikit. Iya, siap. Sampai minum sarapan ini. Silakan Kak. Kebanyakan juga kan biasa kayak anak muda apa kayak kita. Mungkin saya contoh ya kan. Maksudnya saya bukan anak muda. Kita semua anak muda. Kita kan mencari sistem. Kayak kakak bilang tadi, seharusnya kita membuat sistem. Kita yang belum dimengerti mungkin dengan anak-anak muda kayak. Iya. Tanya Kak, ini selain ketua Kadin, saya juga di medianya kakak punya apa ya? Selain itu kakak juga punya media. Ya. Bagaimana pentingnya kakak lihat media hari ini? Ya, karena memang kalau media ini kan bagian dari passion saya. Jadi bagian dari panggilan jiwa. Jadi sejak dulu memang selain sekolah saya juga kan jurnalistik. Dan dari dulu memang ini bagian dari hidup. Nah, bagaimana mengelola media? Kalau sekarang kan terjadi, nanti bisa lihat kan saya menulis buku juga, teman-teman. Nanti saya kasih dia revolusi komunikasi. Mantap. Apa itu revolusi komunikasi? Sekarang kan eranya namanya disrupsi media. Tidak lagi kayak dulu-dulu ada pemain media besar dan yang lain itu adalah followers. Sekarang coba lihat lewat kehadiran media sosial, medianya teman-teman bisa jadi lebih banyak pembacanya, penontonnya, viewersnya dibandingkan media mainstream. Betul. Kenapa? Karena di era disrupsi ini tidak ada lagi batas. Tidak ada lagi. Jadi tidak ada yang dominan. Ya, bahasa kerennya non-borderless gitu kan. Itu bahasa kerennya. Kalau saya tahu kamu pakai bahasa Inggris ini. Bukan. Dulu. Maksudnya susah saya menggunakan bahasa untuk menggambarkan, jadi tidak ada batasan, gitu kan? Itu simpelnya. Jadi tidak lagi batasan. Hari ini media itu semua orang menjadi pemilik media. Nah, cuman tantangannya pada etika. Nah, itu soal banyak teman-teman yang bergelut di media, mereka tidak memahami yang namanya batasan etika media. Makanya kan, ya tantangan media baru ini satu, hoax. Kedua, tidak ada verifikasi.
begitu kan? Tidak netral. Dan kalau netralitas tidak ada media yang netral. Oke, yang penting berimbang kayak. Iya, yang ada yang penting itu adalah verifikasi. Verifikasi. Media sekelas New York Times, media-media besar itu tidak ada netral. Yang Kalau kagak disebut sahabat channel. ya sahabat channel lah, gitu kan? Yang ada adalah verifikasi. Verifikasi. Okay. Kalau kita tidak memverifikasi, berarti kita menyebarkan kebohongan. Hoax. Bukan masalah keberpihakan, semua media pasti berpihak. Dunia juga begitu. Okay. Yang ada berpihaknya kemana? Nah, berpihak pada kebenaran yang diyakini oleh media itu sendiri. Kebenaran yang terverifikasi kan? Ya, dan terverifikasi. Dan diyakini media itu sendiri. Oke. Ya, biasa kan kita dibilang media tidak netral, padahal sebenarnya media tepatnya netral kan? Tidak ada media yang netral. Oke. Coba cari kalau ada media netral, pasti dia punya keberpihakan. Oke. Nah, kalau dibahas lagi itu panjang, nanti kita jadi bahas media. Kan ada namanya fakta psikologis, fakta sosiologis, banyak lah. Nanti kalau itu saya sekolah dulu. Ya, nanti itu dibahas sendiri. Nanti saya sekolah sama Ocan Sangaji saya. Ya, sama Kak Ocan. Tapi saya lihat kakak di bionya kakak, ada juga kakak tuh penjual kopi. Ya, karena gimana di Awen apa gimana? Di kantor kami itu isinya seperti teman-teman. Oke. Anak-anak muda. Kalau teman-teman ke Makassar, rumah ide itu isinya anak muda semua. Lantai 1 itu warung kopi. Warung kopi di mana juga? Di Makassar. Namanya Kopi Ide. Itu saya lagi lirik-lirik di mana tempat kita buat sama kayak itu. Nanti ada sahabat channel juga. Itu yang maksudku kan. Jadi di lantai satu, ya di lantai satunya itu warung kopi. Tempatnya mahasiswa anak-anak muda yang bukan cuma anak UNAS dari semua banyak kampus. Mereka nongkrong, mereka bisa pakai tempat itu untuk diskusi. Nah, tinggal dia bayar kopinya. Nah, jadi dia komunitas, free tempatnya kita sediakan wifi. Live, kita sediakan wifi, kita sediakan, makanya kita punya media itu time study. Jadi kalau event-event Jumat Sabtu, nah di sana itu saya sendiri tidak tahu misi bisa lewat karena full. dan isinya itu anak muda. Padahal yang punya misi. Nah, di lantai 2-nya kita punya studio podcast, kita punya percetakan, kita punya media dan bisnis. Ya. Iya, karena dunia baru ini sebenarnya saling terkoneksi. Misalnya begini. Dunia baru suruh untuk iya depan. Sahabat channel. Dari sahabat channel teman-teman bisa kembangkan kaos. Bisnis kaos. Itu turunannya. Dari sahabat channel seperti ini ada media seperti ini teman-teman bisa bisnis merchandise. Teman-teman bisa bisnis apa lagi? Bisnis konten jadi banyak. Nah, terkait investor jangan pusing. Ini. Maksudnya jalani saja dulu, pasti datang. Saya saudara itu jangan pusing. Berarti serius. Saya mengalami itu. Hampir semua bisnis itu intinya jalan dulu. Niat dulu. Ini sudah jalan kah? Iya. Ini kan kelebihannya ini sudah jalan. Ini tinggal teman-teman mau menatanya seperti apa. Jangan berharap dari hal-hal konvensional. Iya betul Kak. Maksudnya begini, berharap dari viewers, dari penonton, itu kita dapat sharing dari TikTok, dari YouTube dan sebagainya. Itu hanya peri-peri. Dagingnya itu di industri media bukan di situ. Di mana Kak? Nah, di bisnis turunannya. Nah, itu namanya kalau di dalam bisnis digital namanya B2B, business to business. Saya kasih contoh lagi nih. Kasih contoh yang praktis. Dosen kan? Tidak, karena saya menjalani. Iya betul ya. Contoh misalnya, ketika saya buka drive di Donggala. Iya. Saya buka drive di Donggala atau buka drive di Morowali Utara. Ketika dengan teman-teman ya, ketika kami buka drive itu aplikasi digital seperti Gojek, setelah kami buka itu orang semua berpikir, wah ini kan bisnis. Mereka tidak tahu itu bukan. Tidak ada untungnya. Di drive itu kan? Tapi bisnis turunannya yang... jadi contoh di Morowali Utara lah. Misalnya Pak Ketua Kadin sana, kebetulan kami satu join, Pak Arif Ibrahim. Namanya Arif Ibrahim. Pasti sama. Nanti undang ke sini dia. Siap. Nah, si Pak Arif Ibrahim sama kami join. Kami buka di sana. Ketika sharing aplikasi itu paling tinggi hanya 3,40%. Atau paling tinggi kalau aplikasi itu dia punya pendapatan 7% sharingnya dari jasa. Nah, yang orang tidak tahu di belakang itu ada. Contoh, ketika kita bisnis digital, kita hidupkan UMKM, kita rekrut driver, dalam 1 bulan mereka punya income. Kalau di Morowali Utara sudah sampai 1 miliar. Per bulan, omset putaran. Kalau 1 miliar, maka pendapatannya untuk kita hanya 30
jutaan kecil untuk operasional. Kan hanya 3,40%. Nah, yang orang lupa dari UMKM kita yang berjualan itu adalah makanan. Nah, penjual makanan mayoritas kira-kira butuh apa? Dia butuh minyak goreng, dia butuh telur, dia butuh kebutuhan logistik. Nah, kita melayani supply chain tadi. Jadi bukan bisnis sosialnya yang ikut dipalaki. Bisnis sosial tetap jalan, bisnis to bisnisnya akan jalan di belakangnya. Makanya di dalam channel bisnis digital ada namanya B2C, business to customer. Ada namanya B2B, business to business. Nah, B2B, B2C itu biasanya berjalan beriring. B2C, B2B. Kalau Donggala tidak usah ditanya, baru 100 juta per bulan, kecil. Tapi yang penting sudah jalan. Ya, yang penting sudah jalan. Saya sampaikan teman-teman, jalan saja dulu. Jadi kalau dia 100 juta pendapatan yang kalau orang bilang itu bisnis, saya kata paling tinggi 300.000 kita dapat, cap. 40.000 lah. Bukan dicap sih namanya. Kecil sekali. Karena kenapa? Karena bedanya dengan Morowali Utara, kalau dari pelajaran itu di sana manusia banyak. Iya, di sana kan daya beli ada. Daya beli kuat kita juga di sana. Masih lemah. Itu gunanya kita menaikkan daya beli. Itu saja tidak semua satu bulan kita 2-3 ribuan. Maksudnya itu gambaran bagaimana income dan bisnis enak saya lanjut. Tapi untuk kayak anak muda kayak saya Kak, bagaimana cara kita memulai semua itu Kak? Memulai semuanya satu. Niat. Kenapa? Karena begini, masalah kita anak muda itu niatnya. Nah, kadang-kadang kita mau instan, bisnis langsung kaya. Kita semua tidak sabar jadi sultan. Padahal Sultan seperti Raffi Ahmad pun berjuangnya panjang. Saya mimpikan gym ini kan. saya mimpikan itu kapan saya punya gym nih. Jangan melihat sesuatu itu pada akhirnya, tapi lihat belakangnya apa yang mereka lakukan. Satu, niatnya. Yang kedua, kalau teman-teman anak muda hari ini, kita ya masih muda, saya masih anak muda kan, jangan pernah berpikir bahwa kita ini akses seperti dulu. Sekarang jaringan, relasi ada di mana-mana. Lewat media seperti ini, lewat sahabat channel ini, teman-teman itu sedang membangun relasi, dan itu kekuatan besar. Amin. Apa kekuatan besar? Teman-teman punya networking. Hampir semua orang yang di sini kan pasti nyaman. Teman-teman ajak ngobrol misalnya seperti ini ya. Teman-teman tinggal bisa akses. Itu jaringan. Jadi pertama niat, networking. Yang kedua, habis itu yang ketiga eksekusi. Baru yang keempat inovasi. Jangan berhenti. Jalan terus. Jadi kalau ini format misalnya sahabat channel seperti ini, saya nonton sahabat channel juga pernah ada di depan. Betul. Bisa pindah ke toko-toko, bisa pindah ke jangan tidak usah toko-toko ya. Ke kafe, kemana. Nah semua itu bisa dikembangkan dan bisa dieksplor menjadi peluang bisnis. Habis itu rumuskan goalnya kita di mana. Bisnisnya di mana ujungnya. Nah itu penting supaya kita punya pola. Hampir semua marketplace itu digerakkan anak muda. Unicorn seperti Bukalapak, kan Bukalapak salah satu unicorn. Saya belajar dari mereka, anak muda semua di sini. Saya tanya apa yang buat mereka bisa eksis. Dari mereka bisnis warung saja pendapatannya 3 triliun. Jualan warung, jualan pulsa, token dan sebagainya. Real pendapat putaran omsetnya itu bisa segede itu. 3 triliun. 3 itu bisa seluruh Indonesia. Berapa gym yang mereka bisa lakukan? Bisa teman-teman lihat kuncinya mereka, goalnya apa? Harus ada goal. Jadi bagaimanapun jalannya, tujuannya harus jelas. Saya kan jelas. Jangan hanya karena hobi. Tidak, saya tidak hobi. Jadi kalau kayak begini misalnya kan awalnya memang betul semua itu berawal dari hobi. Betul, tapi realistis kayak. Hal yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Itu kan enak. Kalau dulu misalnya saya hobi keliling, meneliti, tapi saya dibayar. Hal yang enak dari hidup itu hobi yang dibayar. Nah ini teman-teman menuju ke sana kan, bagaimana dari hobi. Iya, kita sudah hobi kan, tapi belum dibayar. Nanti akhirnya dibayar. Di situ butuh kesabaran, jalan. Tapi Kak, ada saya bertanya begini Kak. Kakak ini kan, mohon maaf ini ya, saya singgung sedikit. Kakak ini kan yatim piatu sudah dari SMA Kak.
Ya. Artinya kalau itu sebenarnya rentan sekali tuh Kak. Ya. Orang-orang di SMA itu kehilangan bapak dan ibu, Ya. harusnya bisa jatuh, lalu Ya. kemudian dia paling jadi penjual apa, sabu-sabu kayak Ya. gitu. Dan artinya kalau tidak kuat mental Kak, bagaimana kemudian Kakak membangun mental itu Jadi tanpa dorongan moral dan moral itu? Wah, itu. kalau ditanya ceritanya begini, kelas 3 SMA ya, semester Oh, kira-kira 1 ibu saya meninggal, bapak saya meninggal. Setelah itu mau lulus, ibu saya meninggal. 1 bulan sebelum lulus meninggal. Nah, Oke, sementara waktu itu kan zaman saya, makanya saya tidak tahu itu ikut SNPTN, apa saya tidak Oh tahu. iya. Saya dapat surat panggilan bebas tes dari Unhas. Zaman saya dulu namanya bebas tes. Saya tidak tahu istilahnya sekarang. Pintar. Bukan pintar, beruntung. Oh iya. Panggil bebas tes, saya harus berangkat. Maka saya harus tinggalkan rumah, tinggalkan Ini dalam Palu, keadaan duka ini. iya, naik mobil tenaga selamat, masih saya ingat ini pasti. Oke. Tenaga selamat punyanya temanku Sadik. Nah, Oh iya. saya bilang naiklah ke sana, berangkat, dan saya bilang saya harus sekolah, saya harus survive. Tidak ada kiriman ini kan, mau kiriman Betul. mana kan? Siapa yang mau diharap? Maka masuk sekolah, dari sekolah kemudian saya selalu percaya banyak teman, banyak tempat pinjam uang. Kan gitu kan? Jadi harus banyak teman. Kali istilah kami. Iya. Daripada tarasi. Ada lagi satu UMKM. Iya, Apa apa itu? Urusan makelar ketemu makelar. Banyak UMKM. Jadi itu tadi tuh. Makler apa Karim? Tidak saya tahu, jangan bawa tiba-tiba. Makler itu makan kenyang lari. Betul. Nah, Lanjut, Kak. itu ceritanya harus sekolah. Kemudian saya di Makassar punya banyak teman dan mulai dari semester 1 saya harus kerja. Oke. Saya kerja di beberapa kerja di media. Mulai dari yang penulis toh. Cuman saya beruntungnya agak cepat selalu akselerasinya. Pintar. Nah, itu maksudnya cepat naik cepat dapat job. Pimpin satu majalah, dari situ sambil kuliah, sambil juga jadi aktif di organisasi, di HMI, di Sama dong, ya. Makanya saya kan ketua KAHMI di Donggala sekarang. Ketua Korps Alumni Himpunan Kau baru Mahasiswa. buat kok kau, jangan Ya. Jadi di HMI banyak di unit kegiatan pers mahasiswa. Sambil sekolah. Jadi dapat beasiswa lah. Semester 2, mulai semester 2 saya hidup dari beasiswa. Alhamdulillah beasiswanya 3. Beasiswa pertama itu dari PPA, Peningkatan Prestasi Akademik. Beasiswa kedua dari beberapa BUMN. Zaman dulu kan ada beasiswa begitu kan? Iya. Yang ketiga beasiswa dari beberapa perusahaan untuk mahasiswa rajin. Terus saya bilang rajin sedikit kan. Tapi saya ambil aktif di organisasi. Dari itulah saya bisa sekolah. Dari beasiswa. Jadi kalau bicara pendidikan hal yang sama saya terapkan di semua perusahaan kami. Jadi kalau di semua perusahaan kami di Makassar ataupun di sini, teman-teman itu satu kewajiban. Apa itu? Kewajiban yang harus kami berikan, SPP-nya. SPB. Sekolahnya harus ditanggung. Harusnya 2 kan. Apalagi Sholat lah. Oh ya. Jadi SPP-nya kan. Jadi kita kasih tanggung jawab perusahaan itu menyediakan untuk SPP. Lu bisa kerja di sini. SPP Kenapa? Kan itu penting. Yang penting orang bisa sekolah. bayar kuliah. Jadi di Makassar itu rata-rata kita punya sumber daya itu S2. Kita kasih sekolah dari S1, S2 bisa ditanya. Dan mereka akhirnya bisa tumbuh. Setelah itu mereka sudah mau berkembang ya silahkan. Yang paling penting dia punya bekal pendidikan. Mereka bertumbuh kayaknya. Nah itu kenapa saya selalu bilang negara ini punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita mau bicara mencerdaskan kehidupan bangsa kalau SPP susah dibayar? Mencerdaskan kehidupan bangsa kalau kita tidak punya komitmen akan pendidikan. Dan itu saya lakukan. Saya lakukan bisa dicek hampir semua teman-teman, adik-adik itu yang ikut sama kita di rumah ide dia, kita kasih sekolah. Itu komitmen kita kasih sekolah. Makanya tidak bisa banyak-banyak karena perusahaan kan terbatas marginnya. Tidak bisa banyak orang. Nah, sebenarnya pemerintah kan tanggung jawabnya yang kayak begitu. Iya, sabar. Nanti kan jadi pemerintah juga. Amin. Oke, boleh amin. Nanti kandidat tertentu jangan amin. Tapi Kak, biasanya kalau orang yatim piatu itu kan Kak, kan orang so malas
sekolah apa? Ya. Karena tiada lagi yang mau membanggakan siapa, orang tua so tiada. Ya. Terus bagaimana itu Kak? Ya caranya waktu saya keluar saya berfokus pada saya harus selesai. Karena begini, saya percaya orang tua saya menitipkan amanahnya banyak ke saya untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk hidup sendiri. Nah, itu yang kurang dari kita. Kalau kita tidak punya mental petarung. Jadi walaupun kalau teman-teman saya itu tahu, dilihat ini halus-halus, tapi kalau ditanya soal bertarung, karena saya mundur. Saya jalan terus. Kenapa? Karena itu terlatih. Karena saya terbiasa sendiri. Tapi dari sendiri itu kemudian saya meyakini kalau sudah ada jalannya, saya tidak berhenti. Jalan terus. Dan alhamdulillah bisa kita lewat. Plus menikah juga. Saya sudah. Nah, jadi saya menikah itu di saat baru selesai. Baru selesai langsung nikah Kak? Ya. S2 S1 Kak? S1. Mau jalan selesai S2, belum selesai S2-nya saya menikah. Nah, istri saya itu saya nikahi, belum selesai sarjana. Mau juga istri kebetulan kan? junior Karena belum kan. sukses Kak gitu. Junior kan. Oh, pakai pendekatan. Gitu kan. Kan kelihatan. KRS. Ya, korban retorika senior. Tapi tidak juga. Dia Anak HMI juga? HMI juga? Anak HMI juga. Oh, sempurna HMI-nya Kak berarti. Karena menikahi salah satu kohat. Ya. Bagian dari Tuhan. Tuh Kak, kalau saya lihat baliho-baliho Kakak biasa di Donggala itu. Kakak ini kan biasa pakai topi petani itu. Maksudnya Kakak ini mantan penari Pamonte tapi mas? Ya, ya, penari Pamonte itu. Urusannya dengan kenapa pakai topi petani, awalnya itu saya sedang bercanda saja. Oke. Kayak lagu itu bercanda gitu kan. Kenapa bercanda? Karena begini, saya ingin membuktikan bahwa populisme itu tidak selamanya hal yang jauh dari kehidupan masyarakat. Oke. Kelemahan kita bicara misalnya kepala daerah, untuk daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, kalau dia pakai jas, siapa yang pakai jas di kampung? Sama melihat. Kita bicara yang konkret. Ya, kehidupan mayoritas masyarakat Donggala adalah tol. Apa itu tol? Tol itu melindungi dua hal, mereka masyarakat petani ataupun masyarakat nelayan. Itu adalah bagian dari keseharian. Jadi lewat seperti itu, ini kita ingin menguji bagaimana publik melihat itu. Kenapa kita tidak pede? Nah, bahkan biasa saya pikir pakai baju compang-camping kan, supaya lebih keren lagi kan? Atau karena mau kelihatan beda saja? Tidak, ini bukan soal diferensiasi. Ini soal keberpihakan. Oh iya. Bahwa kita tapi kan itu hanya simbol Kak. Ya. Itu kan belum dibuktikan secara kerja nyata. Nah, kalau mau ditanya kerja nyatanya, alhamdulillah. Oh iya, sudah kelihatan. Teman-teman bisa lihat bahwa satu, kami punya kebun-kebun percontohan itu di atas 7 ton. Bahkan jagung kemarin panen raya itu bisa sampai 9,2. Besok saya diundang. Ada anak petani yang menikah karena jagung. Makanya saya diminta kasih sambutan. Kalau teman-teman mau ikut, maksudnya gara-gara tidak di kebun jagung kan? Iya, karena tidak. Dia bisa menikah karena penghasilan mereka dari jagung. Itu bisa jelas. Itu kebahagiaan. Iya Kak. Terus Kak, ada tagline kan? Tagline. Iya, ada tagline-nya Kak. Apa? Kembalikan kejayaan Donggala. Iya, kenapa? Kenapa Kak? Apa maksudnya? Atau mungkin Donggala sekarang tidak jaya? Jadi gambaran ini sedikit lebih ke belakang gitu ya. Sejak 1400-an Donggala itu sudah dikenal. Saya pakai tagline, orang bilang dia tahukah itu apa itu kejayaan Donggala? Saya bilang ini kadang-kadang orang biasa memandang remeh pengetahuan bahwa tidak mungkin saya buat itu kalau saya tidak paham. Itulah dokter loh ini. Jadi kembalikan katanya berarti. Tidak, banyak yang menyampaikan itu. Ini saya mau sampaikan begini. Donggala itu sejak 1400 sudah dikenal oleh dunia. Betul. Kenapa? Karena lewat Donggala itu pusat perdagangan untuk bahan hasil bumi. Damak, kayu gaharu, kemudian rempah. Makanya Donggala itu dalam bahasa China namanya Tuncaila. Ada betul ini gambar. Silakan disearching. Tuncaila. Tuncaila itu artinya Donggala. Ada juga yang bilang dia Dunggali bahasa Prancis. Jadi Donggala ini sudah dikenal sebagai kota maritim dan pelabuhan. Dia menjadi penghasil komoditi pertanian dan perkebunan. Kedua, teman-teman bisa baca bukunya David Wodat. Wodat itu cerita tentang bagaimana kejayaan Donggala masa lalu. Di abad ke-17-an, 1700-an, Donggala itu sudah menjadi jalur perdagangan.
Jadi lihat itu Donggala kan di tengah. Iya. Donggala itu ke atas dia penghubung bagi Bitung, gitu kan? Ke bawah dia Selat Makassar. Iya. Jadi dia jadi hub dari 2 pelabuhan besar. Oke. Nah di depan hari ini kita lihat IKN, Betul. kan begitu kan? Betul. Nah Donggala ini triangle ekonomi masa depan. Cuman tidak akan maju kalau tidak dikelola dan ditata secara benar. Oke. Di depannya Selat Makassar, di atasnya Bitung Laut Cina, ke bawahnya Selat Makassar, di depannya Selat Kalimantan. Kurang apa? Dia penghasilnya, kita sudah tahu lah. Kita punya bahan baku pertambangan, misalnya Betul. batu, kerikil. Kita punya lahan yang luas. Betul. Kita punya zona penangkap ikan yang banyak. Kan Selat Makassar ini dia merupakan arus untuk produksi tuna terbaik. Nah, ini ada lagi istilah tuna, penghasil tuna. Penghasil tuna. Penghasil tuna. Jumlahnya besar. Nah, ada istilahnya lagi saya. Apa Kalau saya sama teman-teman nelayan di sana. Tuna di Donggala, produksi ikan di Donggala bukan mati kan ditangkap. Mati karena Tua. Oh. Jadi mati sendiri kan. Mati sendiri. Saking banyaknya juga. Saking banyaknya. Nah, tapi kenapa tidak bisa berkembang di Donggala? Itu kan pertanyaan kita. Iya. Kenapa semua nelayan kita ketika berlabuh mereka masuk ke Bontang? Semua berjualan ke Kalimantan. Harga. Karena tidak ada industrinya. Oke. Jadi kita harus membangun industri. Sederhananya pengalengan. Sederhananya kita harus punya cold storage untuk pengelolaan. Apakah orang tidak butuh perikanan? Aduh, ini kebutuhan food security ini tinggi sekali. Betul, betul. Apalagi ikan, Kak. Ikan. Dan Donggala ini surganya. Surganya ikan. Nah, betul. dan ya kurangnya. Jadi kalau ini tidak apa-apa lagi nih kan? Nilainya sedikit toh, kita cari tahu. Jadi Donggala itu sebenarnya tidak miskin. Oh, tidak miskin. Dalam perspektif Ketua Kadin. Nah, supaya jelasin ya. Iya. Donggala itu tidak miskin. Okay. Bagi Ketua Kadin Donggala. Oke. Tapi bangkrut. Dia tidak miskin tapi bangkrut. Waduh. Kalau bangkrut perusahaan, kami di Kadin itu, perusahaan itu bangkrut pasti ada yang salah dari tata kelola. Pilot berarti kayak? Pilot. Ya. Ada yang salah dari tata kelola. Semua perusahaan pilot bangkrut kalau ada salah tata kelola. Iya. Salah leadernya perusahaan. Belum tentu juga. Gitu gampang. Nah Kak, apa kira-kira apa mimpi besarnya Kakak untuk Donggala sekarang ini? Nah, kalau ditanya apa mimpi saya untuk Donggala, Donggala itu kita kembalikan kejayaannya seperti masa lalu sebagai pusat perdagangan dan industri berbasis agro maritim dan pariwisata kelas dunia. Oh, pariwisata aslinya kalau Donggala. Kenapa pariwisata? Donggala itu harus jadi kota event. Kota event? Ya. Maksudnya Kak? Kota event. Donggala itu. Coba bayangkan hari ini kita bercerita Donggala dengan gaya yang sedikit santai saja kan? Iya. Sudah tadi kita rasa ini hari apa ini? Hari Sabtu. Sabtu. Mulai ramai orang ke Donggala kan? Iya. Anak-anak muda kan? Betul kan? Hari Minggu juga ramai. Iya. Ketika mereka ke Donggala, apa yang dia buat kira-kira? Insta story paling. Liburan. Iya, liburan aktivitas apa? Kalau dia ke Donggala, ke pantai. Betul, pantai. Maluku, kemudian Bone Bula, kemudian ke Bone Oge, Pusat Laut, Pusat Laut dan sebagainya. Setelah sampai di pantai, apa yang dia buat? Iya, berenang, iya. Terus apa yang dia makan? Apa uang yang dia sumbangkan dari acara itu di terminal itu? Nah, palingan pisang goreng, makan malam satu kali. Satu kali. Itu pun kalau masih setengah mati kan? Ya, pisang goreng saja sudah lumayan. Kalau ikan bakar setengah mati. Ini kita bicara. Nah, itu Donggala hari ini. Kalau ditanya tadi, apa mimpi saya? Saya membayangkan Donggala itu menjadi Donggala dalam artian supaya tidak salah ya, ibu kota Donggala, Banawa. Banawa iya. Banawa Selatan lah. Iya. Atau Banawa Tengah juga. Iya. Saya membayangkan Donggala itu menjadi kota pariwisata, kota event yang berbasis maritim dan sejarah. Bagaimana wujud konkretnya? Kita bayangkan setiap Jumat orang pergi ke Donggala. Di malam Sabtu mereka bisa menyaksikan event musik di dalam kota Donggala. Mereka bisa menyaksikan pertunjukan. Karena Donggala itu secara historis bioskop pertama ada di sana. Nama bioskopnya Apollo. Nah, kayak nama itu temannya Zeus. Nah, jadi
Sampai Donggala orang datang event. Kita merasakan event, ada event musik, event tiap Jumat, event kebudayaan. Nah, setelah itu, ketika dia di situ pasti dia nginap dong. Betul. Check in, tidak mungkin tidak check in. Iya, check in. Artinya check in negatif pikiran dulu. Tidak, artinya hotel, restoran akan hidup. Betul. Karena cottage teman-teman pengusaha cottage, hotel, restoran di sana mengeluh. Iya. Bagaimana? Ada cuma ramai Sabtu Minggu. Iya. Selain itu, tidak yang datang juga domestik kan? Iya betul. Ya, ukurannya pisang goreng, sedikit ikan bakar, terminal. Berarti ini event-event yang berskala nasional? Tidak perlu juga event besar, event lokal, musik. Kemudian kita buat pentas, tenun, kita buat tarian yang menarik mereka untuk datang. Di Jumat kita hitung. Ini harus hitungan ketua kadin, ini kan bisnis, sistematis bisnis. Jadi ketika dia masuk, dia datang, kalau cottage itu rata-rata sewanya 200 sampai 250 ribu. Sekarang 250 ribu. Dia makan malam di Donggala untuk nonton event itu. Ya usah banyak 50 ribu. Betul. Sudah 300 ribu. Itu di hari pertama. Jumat. Iya, hari Jumat. Masuk Sabtu. Di tengah Donggala itu, di tengah kota Donggala, kita lihat ada kota tua. Iya, betul. Betul tidak? Iya, betul. Mulai dari pelabuhan, Jalan Petalolo. Iya. Nah, Jalan Pelabuhan, Jalan Petalolo, sebelum masuk ke Goneganti di atas, di jajaran itu. Kita buat seperti Braga. Pernah ke Braga, Bandung? Searching. Braga. Di tempatnya Gedung Indonesia Menggugat dan sebagainya itu. Iya. Buat itu kota tua. Di situ tiap Sabtu kita buat yang namanya Cafe Day. Kita buat Cafe Day kompleks kota tua. Kita bangun mural, kita bangun nuansa Donggala masa lalu. Jadi bernostalgia. Iya, Insta story. Bukan Instagramable. Instagram mebel. Mebel. Iya. Susah disebutin. Instagram foto di mebel. Instagram mebel. Kita buat. Mereka bisa di estetik mungkin berarti. Estetik. Kita buat revitalisasi kotanya. Jadi orang bisa belajar tentang itu. Dan yang ketiga dia keliling untuk histori, sejarah. Di Donggala itu ada gedung Kopapon. Di atas itu ada bangunan kota kerajaan yang lama, bangunan sejarah yang lama, itu dihidupkan itu. Alfredi baru banyak jualan. UMKM hidup. Kalau belanjanya pagi sampai siang 100 ribu. Iya betul. Sore malam minggu itu pusat event. Malam minggunya kita buat mulai dari sorenya di hari Sabtu kita buat dia layang-layang. Festival layang-layang, voli pantai. Terus festival ikan bakar dan sebagainya yang bisa menarik. Ya kalau voli pantai langsung semangat sih. Yang bisa menarik orang ramai di wisata. Akhirnya apa? Ya kita tidak usah ngomong banyak. Dalam 2 hari atau 3 hari satu orang membelanjakan kalau wisata ya sekitar 500 dan 600 ribu. Kali saja paling sedikit, tidak usah bicara jutaan, 1.000 orang. 600 ribu kali 1.000 berapa? Waduh, dikasih matematika lagi berapa? 600 juta? 600 ribu kali 1.000. Berapa kan? 600 juta atau miliar? 60 juta. Oh, 60 juta. Bodoh. 60 juta. Jadi kalau 60 juta per minggu, weekend di Donggala kali 4. Berapa? Berapa itu? 240. 240 juta. Uang berputar di Donggala hanya dari 1 minggu. Kita pariwisata. Kemudian buatkan Pemda, kalau itu sudah jalan, baru muncul pajak restoran makan minum yang 10%. Buat kanalnya, baru buat pajaknya. Jadi uangnya masuk ke daerah. Yang penting buat saja dulu kayak. Jangan pajak dulu. Iya. Masa orang dipajak belum ada kita buat fasilitas apa-apa. Tidak adilnya kita di situ kan. Itu mimpinya Karamatasa. Itu untuk wisata. Kalau pertanian perkebunan kita harus hilirisasi. Makanya program saya itu untuk kota tua revitalisasi. Kota tua Banawas sebagai pusat wisata maritim dan sejarah. Terus kalau untuk wilayah barat, karena kita sektornya pertanian dan perkebunan, kita harus bangun kawasan industrinya. Namanya KIDA, Kawasan Industri Donggala.
Gunanya apa? Nah, supaya hasil jagung, hasil peternakan, hasil perkebunan itu kita olah dia sudah setengah jadi. Bukan lagi kita kirim Bukan mentah. material, Oke. valuasi nilainya, dan di situ lapangan kerja terbuka, pendapatan terbuka. Iya, iya. Di pesisir kita bisa bikin Harganya jadi perumahan. lebih naik juga kayak. Harganya naik. Jadi yang kita kirim itu, saya kan biasa agak lihat orang kalau bilang Donggala adalah penyangga. IKN. Nah, IKN. Kalau bicara penyangga itu kan kasihan, berarti kita menyangga. Iya. Yang menyangga kayak Mike ini penyangga. Iya, Seolah-olah dia bukan. Harusnya apa Kak bahasa? Nah, harusnya dia menjadi sumber pangan, sumber ini supaya kalau bahasa anak HMI, Iya. tidak boleh ada yang jadi subordinat. Bahasanya anak HMI ini. Iya. Artinya dia di bawah dari yang lain. Tapi dia menjadi mitra strategis. Makanya sumber namanya kan, Ya. bukan penyangga. Bukan penyangga. Seolah-olah Sumber pangan. Kalau penyangga kan seolah-olah kita ini apa? Atau kalau mau lebih keren, dapurnya IKN. Berarti dia dapur kan? Iya. Jadi Jangan pandang enteng dapur kalau di rumah. Betul. Kalau dapur tidak berfungsi tidak bisa Tidak makan. sejahtera bro. betul. Jadi kalau kau di IKN nanti kau tinggal di IKN, tinggal kau bilang nanti saya ke dapur dulu. Ya, ke dapur. Kedengaran. Berarti makan Donggala itu dapur. Tapi kita masuk dulu Kak, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Siap. yang kita siapkan. Sambil boleh lagi saya minum. Habis. Boleh Kak. Aduh, minta maafin tinggal sedikit lagi sarapan saya lihat. Enak ini sarapan. Oh iya Kak, nanti kita ngopi sama-sama di sana. Siap. Pini. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Tasya Priscilla. Iya kah? Iya, anggaplah. Iya, anggaplah begitu kan. Apakah pelabuhan di tengah kota itu bisa meningkatkan perekonomian Donggala? Oh iya, karena mau jadi Pasti. pelabuhan nanti. Pasti. Oke. Donggala itu pelabuhan manusia, dia masuk di Sabuk Nusantara. Oke. Itu pasti minimal ketika orang datang, ketika pasti ada putaran ekonomi. Oke. Baik itu untuk pengantaran, transportasi, ya kita sudah tahu lah semua itu. Pasti insya Allah. Oke, berarti pelabuhan di tengah kota bisa meningkatkan Bisa perekonomian. meningkatkan Donggala, perekonomian. iya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Muhammad Awal. Setuju tidak kalau Ini Donggala seru besar? ini. Panjang ini. Saya kasih bilang yang konkret saja. Oke. Kalau ditanya Iya. setuju, saya setuju. Tapi syarat pemekaran itu 3. Oke. Jadi kita tidak boleh hanya bilang setuju. Iya betul. Tapi bagaimana jalannya ke sana harus ada syaratnya, supaya iya kan? supaya tidak akan nambah-nambah, Iya, tidak betul. cuma bohong-bohong. Betul. Syarat pemekaran itu 3. Pertama, kemampuan keuangan daerah Oke. yang dimekarkan dan yang mau memekarkan. Iya betul. Pertanyaannya kalau masih miskin, bagaimana kita mau memekarkan? Satu. Makanya jayakan dulu dong kan. Yang kedua adalah infrastruktur. Jadi Oke. tadi dari fiskal, infrastruktur. Oke. Yang ketiga, desakan dari publik itu sendiri. Nah, 3 hal ini harus kita perjuangkan untuk pemekaran. Nah, ini juga penting. Oke. Kenapa pemekaran? Saya pernah lakukan riset dari Kadin. Apakah pemekaran ini yang ternyata terkait pelayanan? Masyarakat itu malas. Maksudnya wilayah sana jauh Iya. sekali untuk urus perizinan, urus surat keterangan. Padahal kan harusnya bikinkan UPT saya daripada mekar. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah digitalisasi. Oh digitalisasi. Contoh kayak begini, misalnya ini kan ada plasma, kita Iya. pasang plasma. Iya. Ingat itu yang foto saat kita KTP, Iya. kita ingat kan? Iya. Nah, itu kan untuk verifikasi iris kan, Betul. mata. Betul tidak si ini Iya, toh? betul. Itu harganya tidak lebih 17 juta. Dengan tambah TV plasma berapa harganya sekarang? 20-an lah. Iya. 27 juta. Kalau itu dipasang dengan modal Di 27 juta. kecamatan-kecamatan nih. Desa-desa. Kan Donggala ini 167 desa. Pasanglah 27 kali 167. Taruh 100 desa untuk contohan di awal. Paling tinggi anggarannya 270 juta. Kan ada di desa 2 miliar 700. Itu dipasang situ setiap orang mau urus perizinan. Izin Pak, saya mau urus surat keterangan ini. Diperiksa kode irisnya masuk. Kita buatkan pelayanannya. Langsung muncul suratnya. Kan tinggal diprint di kantor desa. Biar cepat kayak. Bisa cepat. Jadi tidak perlu kesana kemari kan. Oke. Nah, terkait pelayanan ini kata kuncinya digitalisasi. Digitalisasi. Jadi mungkin saya takutnya orang minta mekar hanya karena malas di bawah. Iya, padahal lewat digitalisasi Iya. semua Jadi cepat. menurut saya bukan juga solusi yang tepat juga mekar dong. Menurut saya Kak, kalau hanya itu kepentingannya, Iya. kecuali ada kepentingan-kepentingan lain. Makanya tadi saat-saat tadi kita Oh, oke. Desakan publik tadi, terus apa tadi Kak? fiskal, Infrastruktur. keuangan, Betul, daerah dengan- dan sumber daya dan infrastruktur. Oke, siap. Oke, lanjut. Ada dari Ilham Tahir kak. Pak, bagaimana caranya supaya cepat jadi orang kaya? Itu tadi membuat sistem. Ini Kak, segera informasi ini. Motornya belum lunas ya. Nah,
Kalau ditanya bagaimana caranya cepat kaya, dimulai dari kaya hati dulu. Oh iya. Atau ini yang simpel lagi. Untuk bisa kaya jangan merasa miskin. Oh iya, sudah Kak. Nanti saya bagi Jangan merasa miskin. Oh, iya. Ini penting ini untuk anak-anak muda. Apa itu kaya, apa itu miskin? Kalau kaya, kita selalu identikan kaya itu punya uang apa semua. Betul. Oh bukan. Kaya itu ketika kita lebih sedikit kebutuhan kita dibandingkan orang lain. Kan begitu? Iya. Kalau kita kaya sedikit kebutuhan kita kan, Iya. karena sudah bisa kita penuhi. Betul. Nah miskin tidak Banyak mampu kita mengatasi kebutuhan. Kan begitu? Itu miskin kan? Makanya pas sedikit kebutuhan maka kita jadi kaya. Kalau bahasanya anak gaul sekarang kan, banyak betul bahasanya ke orang ini. iya, pikiranmu itu sendiri yang membuat kamu miskin. Padahal kita harus mental kaya. Oke. Itu kau ingat itu Ilham ya? Lingkungan, kau harus merasa kaya. Jadi kalau ada leasing datang, sudah saya bayar lunas. Iya, kaya. Bilang saya bayar lunas, tapi nanti. Lanjut. Tapi kan ketua, kalau boleh di-share kegiatan-kegiatan Kadin untuk Donggala. Siap, bisa dilihat di Instagramnya. Oh, ada di Instagram juga. Ada Instagramnya Kadin Donggala, ada kalau TikTok kayaknya belum ada websitenya. Belum ada TikTok. kadindonggala.id ya. Belum ada TikTok. Oh, ada websitenya Facebooknya ada kadindonggala.id. Oke. Ada. Oke, bisa dilihat di situ ya? Bisa dilihat. Oke. Tiap minggu ada kegiatan. Oke. Lanjut. Dari Andi Namrud, tapi Bismillah mau tanya Le, seberapa siap kamu berniat jadi 01-nya Donggala? Ini susah ini barang. Awalnya 2 tahun saya keliling-keliling, saya selalu bilang tidak dan sebagainya. Ini mungkin pertanyaan banyak teman-teman juga. Tapi hal ini saya jawab Bismillah. Oh, mantap. Bismillah. Insya Allah saya siap maju menjadi calon bupati. Berarti makanya saya bilang Bismillah. Kalau ditanya siapnya, Bismillah. Oke. Siap, Komio berniat jadi seberapa siap? Berarti siap. Siap. Oke. Lanjut. Masih ada lagi? Dari Dodi Arlan, ada rencana mau maju bupati? Sudah dijawab tadi. Bismillah. Terus kita mau lihat Fadli ya? Mau lihat. Siap. Saya pengen minta komentarnya Kak Rahmat ini tentang foto-foto yang akan saya tampilkan. Siap. Yang mungkin saja akan menjadi lawannya Kak Rahmat di 2024 nanti. Tidak ada lawan. Teman bertanding kayak lomba lari. Karena kita ini bukan boxing. Oh iya, lomba lari. Iya. Kalau maraton kan. Tapi saya bisa katakan lawan karena tidak ada juara 2 kalau jadi bupati kan. Ya. Juara 1 tetap yang jadi bupati. Ya. Siap. Karena kalau lomba lari 3-3 naik podium. Ya. Kalau 1, 2, 3 betul juga. Kalau bupati cuma 1 naik podium. Betul ya itu. Tapi hanya 1 juga dapat emas. Lanjut. Ini bagaimana Kak? Komentarnya Kak tentang ini? Muda. Oke. Tokoh perempuan. Oh iya. Muda tokoh perempuan. Lanjut. Apalagi. Mana lagi? Ya. Kali ini? Punya pengalaman. Oke. Punya pengalaman. Oh, cuma punya pengalaman. Siapa ini? Ini Safia Basir. Oh. Ya, punya pengalaman juga beliau di DPR. DPR ya. Dengan gerakannya Mari Bersinir. Kampanye kan lagi bawa ibu. Ya. Punya pengalaman. Tokoh perempuan juga. Oke. Ya, ini juga punya pengalaman. Punya pengalaman berarti lebih bagus dorong dari jadi bupati daripada kakak belum punya pengalaman. Ya, menarik ini. Pengalaman tanpa perubahan tidak ada apa-apa. Oh. Kalau hanya punya pengalaman, semua punya pengalaman. Oh iya. Berarti pengalaman harus ada perubahan juga kan? Pengalaman itu harus punya agenda perubahannya apa pencapaiannya. Karena kalau kita hanya punya pengalaman, semua orang punya pengalaman maju jadi calon, pengalaman ini kan berhasil atau tidak belum tentu. Oh iya, pengalaman jadi calon sih banyak. Nah, Karif betul punya sudah ini. Bagaimana pandangannya Karif melihat Rahmat Arsa? Ya kalau saya lihat narasumber kita kali ini, Vini, beliau ini ada cerdasnya, terus ada lucunya, terus ada sedihnya juga kisah hidupnya. Tinggal satu lagi yang belum ada kayaknya. Makanya saya mau tanya, ada atau tidak? Ada. Apa? Ada 100 gak? Ada.
Kalau itu ada. Aduh. Tapi Vini ini Kak, sebelum Ya. kita tutup ini, saya terima kasih loh Kak. Siap. Terima kasih karena Kakak sudah Terima kasih, mau- Rif. Terima kasih, mau- Vini. mau hadir. Saya minum lagi. Iya, silakan. Duh, ya nih. Enak. Enak. Kita bagus tuh Kak kalau minum begitu di pantai kura-kura Kak. Iya, Iya. betul. Iya, kapan Kak? Kapan teman-teman mau? Nanti kita bikin konten di sana sama. Oh iya, jangan cuma janji le Kak. Tidak, kapan agendanya teman-teman? Saya akan menyesuaikan. Kakak yang beragenda ke saya, kami Gini, bisa. Oke, kalau begitu siap ya. 1 minggu sebelumnya saya hubungi. Oh, Itu sebelum acara ya. siap. Ya, siap. Benar sih. Jadi Kak terima kasih. Kenapa kalau saya bertanya sedikit lagi, Iya. kenapa Kakak akhirnya bersedia mau tampil di Sarabecen? Ini kan band dia kecil ini Kak. Satu, tadi itu yang saya sampaikan. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Oke. Hari ini semua itu flat. Oh, oke. Mereka yang pasti dari setiap agenda media itu adalah perubahan. Tidak ada yang pasti di dunia ini selain perubahan. Dulu tidak ada yang membayangkan kita bisa punya podcast sendiri, Betul. kita bisa menyampaikan lewat room kita bisa berbagi pengetahuan. Dulu kan bayangan kita studio, house green screen, Betul. luas dan sebagainya. Betul. Era hari ini itu era borderless, semua itu setara, tidak ada besar, tidak ada kecil. Oh. Begitu juga di politik, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua setara. Oh. Cuman Terus- siapa yang paling kencang? Itu masalah. Nah, itu satu. Kedua Kak, ada lagi keduanya? Ya. Kenapa mau tampil di Sarabecen? Itu satu. Yang kedua, saya senang dengan teman-teman anak muda. Maksudnya gini, di Donggala itu mayoritas penduduknya 50% itu usia milenial dan Gen Z. Gen Z. Jadi 17, kalau kita kategori 17 sampai 42 tahun. 17 sampai 42 tahun itu penduduk yang paling besar. Mereka butuh hal-hal yang simpel, yang Yang hal seperti ini Kak. kreatif seperti teman-teman ini Amin. yang bisa kontennya. Karena kalau kita pakai model yang terlalu serius, formal, belum 1 menit sudah mengantuk lah. Maksudnya memang itu ada pasalnya sendiri. Iya, Kalau betul. teman-teman punya pasal sendiri. Oh, oke. Kakek senang yang anak muda. Ada lagi Kak? Tidak. Oh iya. Makasih Kak, sehat selalu. Saya makasih Arif. Semoga perjalanan Kakak menuju Bupati Donggala diridhoi dan lancar. Amin. Saya TA nanti Kak. Amin. Amin. Jangan teh. Bapak pengambil keputusan. Iya Kak, terima kasih. Siap. Saya makasih banyak. Jadi Kak, si Vini sebelum kita tuh kayaknya Vini ada pantun untuk Apa itu? Oh iya, ada Kak pantun. Rahmat. Coba kasih. Ya. Nanti dorong bilang cakep. Iya. Nanti netizen nonton. Iya, bantu. Ya. Iya Kak, jalan-jalan ke Sikara. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli pedati. Cakep. Kalau mau Donggala sejahtera, Siap. Ya. Rahmat Arsyad harus jadi bupati. Thank you Vini. Jalan-jalan ke Lombongan. Ya. Betulan itu tidak bohong. Siap, makasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap Amin. di Saraba Channel. Sabar dulu dong. Iya.